Dari tentang praproduksi, produksi dan pasca produksi video. Terus sebelum lanjut, Birna akan menjelaskan mengenai perbedaan antara videografi dan sinematografi. Nah, untuk videografi yaitu media untuk merekam suatu momen atau kejadian yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara yang dapat kita nikmati di kemudian hari. Jadi videografi itu adalah video yang yang kita gambar yang bergerak gitu, merekam gambar yang bergerak, momen atau kejadian yang emang sudah yang emang terlaksana gitu. Ya, sinematografi berasal dari kata sinematografi sebagai ilmu terapan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar. Contoh sederhananya gini, kalau pengen membedakan antara sinematografi dan videografi, yaitu kalau misalnya kalian pernah melihatkan rekaman CCTV, yaitu hanya sekedar merekam kejadian waktu itu. Jadi tidak ada aturan baku, ya udah hanya merekam. Tapi kalau sinematografi itu adalah video yang direkam itu terkonsep. Jadi emang ada urut-urutannya, ada langkah-langkahnya, ada ngeditnya kayak gitu. Jadi paling mudah kayak videografi, di dalam videografi itu bisa jadi sinematografi karena nanti kalau bisa diedit. Tapi kalau hanya sekedar merekam tapi tidak ada arahan tertentu, itu adalah videografi. Nah, terus mappingnya seperti ini. Mind mappingnya seperti ini. Jadi video atau film kita di praproduksi itu nanti mempersiapkan. Dari praproduksi itu kita harus menentukan ide atau gagasan. Terus setelah dari ide atau gagasan itu kita menentukan pokok materi dari gagasan itu, terus tujuan sama sasarannya untuk siapa. Terus yang kedua membuat sinopsisnya. Dari sinopsisnya nanti kita juga harus menjabarkan ciri-ciri sinopsis itu apa aja sih, terus fungsinya untuk apa, terus langkah-langkah membuatnya seperti apa. Terus yang ketiga setelah dari sinopsis membuat naskah. Nah, naskah itu kita juga harus tahu fungsinya untuk apa, terus jenis naskah itu apa aja, terus langkah-langkah membuat naskah, terus format pembuatan naskah. Jadi tidak sembarangan asal nulis gitu, karena membuat naskah itu ada contoh dan formatnya. Terus yang nomor 4 membuat storyboard. Storyboard sama sih, nanti langkah-langkah membuat storyboard, terus tujuan sama fungsi. Setelah itu lanjut ke riset lapangan. Nah, untuk riset lapangan itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan sih. Kalau kita emang harus dan riset lapangan itu maksudnya tidak urutan ya, bisa jadi setelah dari sinopsis kalian riset lapangan terus membuat naskah atau sebaliknya. Jadi jangan sampai kita memproduksi video tapi kita nggak tahu area atau tempat yang kita akan buat syuting kayak gitu. Terus yang nomor 6 membentuk kru yang solid. Nomor 7 peralatan syuting. Nomor 8 properti dan wardrobe. Dan nomor 9 membuat rancangan anggaran biaya, karena setiap produksi itu pasti membutuhkan biaya. Nah, kalian harus tahu itu. Terus nomor 10 nomor 10 yaitu casting pemain atau pemeran. Jadi kalau misalkan itu emang sebuah cerita yang fiksi kan biasanya kita butuh pemain. Nah, itu kita harus casting. Jadi jangan sembarang asal udah kamu yang main dan sebagainya kayak gitu kan. Jika harus tahu pemainnya atau pemerannya itu mendalami karakter apa enggak. Jadi sayang banget ketika memang kita udah membuat naskah yang bagus, cerita yang menarik, tapi ternyata pemainnya tidak menguasai karakter. Nah, nanti dari praproduksi kalau sudah selesai, udah dipersiapkan, baru kita produksi. Nah, produksi itu yaitu nanti pengambilan gambar atau video. Nah, pengambilan gambar atau video, pengambilan istilah syuting lah ya. Nah, syuting di sini nanti juga ada tekniknya. Dalam pengambilan itu tidak hanya sekedar syuting, tapi kita juga belajar mengenai kamera movement, yaitu pergerakan kamera dari kiri ke kanan namanya apa, dari atas ke bawah namanya apa. Jadi ada teknik-tekniknya. Dan syuting itu juga sesuai kebutuhan. Setelah dari kamera movement juga ada kamera angle, yaitu sudut pengambilan kamera. Kalau sudah selesai diproduksi, kita lanjut ke pasca produksi. Nah, pasca produksi
berarti kita proses dari syuting udah selesai baru ke editing. Nah di editing itu ada penggabungan visual dan audio. Jadi penggabungan video-video itu sedemikian rupa biar lebih menarik. Terus ada penambahan sound effect, ya sound effect atau background ya, biar tambah cantik dan tambah ya kayak ada bumbu-bumbunya gitu ya. Terus ada koreksi warna dan penambahan color grading. Jadi biar sesuai dengan tema. Ya, jangan sampai itu mungkin kita temanya ada sendu-sendu gitu ya, tapi kita bikin color gradingnya yang ceria. Nah itu kan tidak mendukung, jadi emang harus menyesuaikan. Nah setelah selesai baru pendistribusi ya, dari video kita udah kita mau kemana kan gitu, mau kita upload di YouTube, mau masukin ke lomba iklan layanan masyarakat misalnya membuat seperti itu, atau kita mau ikut ke festival-festival film yang ada di Indonesia. Nah jadi gambarannya seperti ini ya, dari pra produksi sampai pasca produksi. Nah ini sedikit penjelasan mengenai praproduksi video. Praproduksi merupakan tahapan perencanaan dalam pembuatan video atau film. Dapat dikatakan tahapan praproduksi adalah tahapan mempersiapkan sebelum memulai proses produksi. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di depan, di mind mapping itu tahap praproduksi itu ada 10 ya, 1, 2 sampai 10. Nah kemarin kalian sudah belajar yang nomor 1, menentukan ide dan gagasan. Sudah, kita lanjutkan ya.